Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Local Economic Development dengan dosen pengampu Ibu Vera Ismail, Magister Ekonomi. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nur Faizi, NPM 1903011092. Anita Sari, NPM 1903010011. Aulia Sofia Jara, NPM 1903011025. Dwi Nanda Yuda Pratama, NPM 1903011041. Nurul Isnaini, NPM 1903010051. Retno Palupino Rohma, NPM 1903012042. Seli Putri Wahyuni, NPM 19030100. Kami, kelompok 1 Local Economic Development. Di video pembelajaran kali ini, kita akan memaparkan materi. Yang pertama, konsep pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, problematika dalam pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga, manajemen pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Yang kelima, kasus pengembangan ekonomi lokal. Yang terakhir, peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal. Oke, langsung saja. Konsep pengembangan ekonomi lokal. Ekonomi lokal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat pada sebuah ekonomi mikro pada tingkat wilayah, kota maupun yang paling kecil. Dalam era otonomi daerah saat ini, konsep pengembangan ekonomi lokal yang memberi penekanan pada kekuatan dan mobilisasi sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki oleh lokal atau daerah dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun tujuan pengembangan ekonomi lokal, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah. Yang kedua, menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja di setiap daerah atau wilayah. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain. Yang terakhir, membangun dan mengembangkan kerjasama yang positif antar daerah. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi lokal. Contoh di Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan konsep pengembangan ekonomi lokal untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan ini difokuskan pada sektor pertanian, di mana sektor pertanian merupakan sektor basis yang dapat dikembangkan di Kecamatan Pagelaran. Pada saat itu, pemerintah melakukan pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran tersebut dengan melihat potensi pertanian pada desa-desa yang bersangkutan. Karena masyarakat di sana masih bersifat tradisional dan kurang mengerti tentang pertanian modern, maka pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan wawasan para petani. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dana dan juga alat produksi untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal ini. Di Kecamatan Pagelaran sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sumber daya pertanian. Banyak berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sana, seperti padi, tebu, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong dalam pengembangan ekonomi lokal. Maka dengan adanya penerapan konsep pengembangan ekonomi lokal ini berdampak positif khususnya bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kecamatan Pagelaran. Pengembangan ekonomi lokal ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola dan mengembangkan produk-produk unggulan di suatu daerah dan berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Masyarakat dapat menjual hasil pertaniannya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan. Problematika dalam pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, melihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan problematika sendiri merupakan suatu persoalan-persoalan atau masalah. Jadi, problematika pengembangan ekonomi lokal adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pengembangan atau pemberdayaan, baik yang datang dari individu, faktor eksternal, maupun dalam upaya
pemberdayaan di masyarakat. Dalam kasus problematika pengembangan ekonomi lokal, saya mengambil kasus dari sektor pertanian. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit, dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Masalah pertama adalah permodalan, yang kedua lahan makin sulit, dan yang ketiga teknologi pertanian modern, keempat persoalan pupuk, dan yang terakhir soal pemasarannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan soft skill bagi para petani di daerah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Keberadaan teknologi pertanian modern adalah sebuah keniscayaan, maka dari itu perlu adanya perubahan mindset petani untuk menggunakan teknologi tersebut. Salah satu kebijakan yang diluncurkan untuk menangani permasalahan pertanian itu adalah pembentukan korporasi pertanian atau gabungan sekelompok tani Gaboktan. Kemudian dalam menangani masalah bisa menggunakan dengan strategi pengembangan usaha, juga program kredit. Dalam pengembangan usaha, petani bisa mendapatkan bantuan dalam produksi yaitu berupa bantuan teknis, peralatan, kredit, dan lain sebagainya. Selain itu, mendapat lebih banyak perhatian dalam pertimbangan kepada sisi pemasaran dan pengenalan kebutuhan. Selanjutnya, program kredit. Dalam hal ini, Pemda sebagai lembaga pemberi bantuan yang menggunakan bank penyalur, kerjasama dengan bank yang berpengalaman seperti BRI unit desa, lembaga keuangan mikro lainnya. Kemudian, dalam hal ini tentunya bisa membantu para petani dalam menangani masalah. Materi selanjutnya yaitu adalah manajemen pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal. Definisi dan fungsi manajemen pemasaran dan ekonomi lokal, yaitu manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, atau yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam fungsi organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Konsep inti pemasaran ada 6. Yang pertama, kebutuhan, kedua keinginan, 3 permintaan, 4 segmentasi, 5 pasar sasaran, dan 6 positioning. Yang selanjutnya yaitu konsep inti pemasaran. Yang pertama ada value proposition, yang kedua tawaran atau offering, yang ketiga merek atau brand, yang keempat nilai atau value, yang kelima adalah rantai pasok atau supply chain, yang keenam kepuasan atau stratification, yang ketujuh adalah kompetisi, yang kedelapan adalah lingkungan pemasaran atau marketing of environment, yang kesembilan ada saluran pemasaran atau marketing channels. Perencanaan pemasaran yaitu adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran, meliputi yaitu tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan tujuan. Yang pertama ada meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan maupun di luar perusahaan yang tidak menentu. Yang kedua, karena tujuan organisasi sudah difokuskan, maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. Yang ketiga, rencana walaupun mahal tetapi ekonomis. Pengembangan ekonomi lokal. Adapun pendekatan strategi pengembangan ekonomi lokal yang bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Strategi pengembangan daerah setempat. 2. Strategi pengembangan usaha. 3. Pengembangan daya manusia. 4. Pengembangan kesempatan kerja berbasis masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi lokal juga menggunakan analisis SWOT, yaitu 1. Strength kekuatan, 2. Weakness kelemahan, 3. Opportunity peluang, 4. Threats ancaman.
Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan, strength, dan kelemahan weakness, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang, opportunities, dan tantangan threats. Sebagai contohnya, saya mengangkat kasus tentang strategi pengembangan ekonomi lokal di Kampung Nelayan Nambangan, Surabaya. Wilayah Nambangan menyimpan potensi sumber daya pesisir yang cukup besar dan beragam. Letak Kampung Nambayang yang berbatasan langsung dengan laut menyebabkan sebagian besar masyarakat di Kampung Nambangan menggantungkan perekonomiannya pada laut, baik bermata pencarian sebagai nelayan, pedagang ikan, maupun produsen olahan hasil laut. Kehidupan masyarakat di Kampung Nambangan masih bersifat kekeluargaan. Hal ini membedakan Kampung Nambangan dengan beberapa daerah di kota Surabaya yang sudah kehilangan sifat kekeluargaan antar penduduknya. Mata pencarian penduduk setempat yang sebagian besar sebagai nelayan dengan tujuan yang sama juga menambah rasa kekeluargaan antar penduduk, serta menciptakan persaingan yang sehat antara nelayan di Kampung Nambangan. Jadi analisis saya terhadap kasus tersebut adalah berdasarkan analisis SWOT, yaitu yang pertama strength atau kekuatan akan dikembangkan sebagai kawasan pendukung kawasan wisata sebagai besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, memiliki potensi yang cukup baik, memiliki potensi industri pengolahan ikan skala rumah tangga, dan dekat dengan sentral ikan bulak. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Jenis penangkapan ikan masih tradisional sehingga hasil tangkap kurang optimal, kondisi pemukiman masih terkesan kumuh, kegiatan pengolahan hasil laut masih kurang higienis. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Adanya bantuan dari berbagai pihak kepada masyarakat, industri pengolahan ikan skala rumah tangga, dan dekat dengan sentral ikan bulak. Yang keempat, threats atau tantangan. Adanya persaingan penangkapan ikan dengan nelayan, kawasan luar Kampung Nambangan, dan kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat. Dari analisis SWOT yang dilakukan, maka diperoleh strategi pengembangan ekonomi lokal di Kampung Nambangan adalah membantu masyarakat membuka untuk kuliner hasil laut, memanfaatkan keberadaan sentral ikan bulak sebagai tempat pemasaran hasil perikanan dan industri pengolahan hasil laut, memanfaatkan kegiatan masyarakat sebagai salah satu daya wisata, modernisasi alat tangkap ikan, modernisasi proses pengolahan hasil laut agar lebih higienis, pelatihan pengolahan hasil laut kepada masyarakat, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti dermaga perahu, tempat penjemuran ikan. Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi ada pun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, pengelolanya harus memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu inklusif. Memperhatikan kelompok marginal atau kelompok tertinggal dan memberikan kebijakan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar kelompok tersebut berdaya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya yang ada di tingkat lokal. Prinsip yang kedua yaitu demokratis, mampu mendorong partisipasi semua kalangan mulai dari perencanaan hingga implementasi dan monitoring evaluasi program yang dijalankan. Prinsip yang ketiga yaitu kolektivitas. Pengembangan ekonomi lokal dikelola oleh para aktor yang memiliki peran beragam dan saling bersinergi sehingga terbangun kolektivitas. Prinsip yang keempat yaitu akuntabilitas sosial, pertanggungjawaban kepada publik terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di tingkat lokal. Publik yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu berkelanjutan, di mana pengembangan ekonomi lokal dikembangkan dari kegiatan ekonomi yang legal dengan memperhatikan aspek sosio-kultural. Saya menemukan sebuah kasus tentang pengembangan ekonomi lokal yang berjudul 75 produk UMKM di Ramadan Creative Bazaar Bangkitkan Ekonomi Lokal, menjelaskan tentang membangkitkan ekonomi lokal yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan untuk membangun atau membangkitkan ekonomi lokal, yaitu dengan mengadakan bazar untuk 75 produk UMKM yang ada. Di kasus tersebut pula terdapat prinsip-prinsip pengembangan ekonomi lokal di dalamnya, seperti inklusif, demokratis, kolektivitas, dan berkelanjutan. Prinsip inklusif dari kasus tersebut yaitu dengan mengikutsertakan 75 produk UMKM untuk memamerkan produk yang ada dengan cara melakukan fashion show.
Prinsip demokratis di kasus tersebut pula yaitu pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Diskom menggelar kegiatan Ramadan Kreatif Bazar atau pameran produk UMKM lokal sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi pelaku usaha lokal di tengah pandemi. Prinsip kolektivitas yang terdapat di kasus itu juga yaitu terdapatnya kerjasama antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Diskom dengan masyarakat sehingga akan mendapat manfaat dari diselenggarakannya bazar tersebut. Prinsip berkelanjutan dari kasus tersebut yaitu 75 produk UMKM yang dipamerkan akan lebih banyak dikenal khalayak ramai, bahkan bisa dikenal di kancah itu. Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam pengembangan ekonomi lokal, pemerintah memiliki peran yang penting, yaitu menjalankan fungsi sebagai koordinator, stimulator, fasilitator, dan pelopor pengembangan perekonomian. Konsep pengembangan ekonomi lokal ini biasanya menggunakan sistem bottom up, yaitu sistem yang memperbanyak partisipatif masyarakat hingga ke telinga pemerintah. Ekonomi lokal mengangkat potensi-potensi ekonomi pada suatu kawasan tertentu yang difasilitasi keperluan bisnisnya oleh pemerintah daerah, swasta, serta kelompok masyarakat yang berperan. Suparmoko mendefinisikan ekonomi daerah sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat yang dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan diluncurkan. Pengembangan ekonomi lokal ini tidak lepas dari dukungan pemilik modal, pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Contoh studi kasus peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, agropolitan, studi pada Bapeda dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu. Untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya pertanian dalam upaya pengembangan ekonomi lokal masyarakat Kota Batu, melakukan optimalisasi pemanfaatan SDA unggulan melalui program agropolitan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sudah dirasa cukup berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal pada sektor pertanian agropolitan. Namun, kurangnya sumber daya petani merupakan salah satu kendala saat ini, sehingga perlu terus ditingkatkan peran serta pemerintah melalui penyuluhan dan pembentukan kelompok tani agar para petani dapat bekerja sama dalam meningkatkan produk pertanian unggulan di daerahnya. Dalam contoh studi tersebut, konsep agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan, yaitu pertanian. Jadi dalam studi tersebut, pemerintah memiliki peran yang penting dalam pengembangan. Kita saksikan presentasi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.